Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, pemirsa, kita coba dalami lagi ya bersama dengan pihak yang terdampak dengan adanya pagar laut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, ada Pak Holid yang merupakan nelayan dari wilayah Serang Utara. Selamat malam Pak Holid. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Oke, Pak Holid, betul ya bahwa memang keberadaan dari pagar laut ini sudah lama? Anda ketahui juga Pak Holid? Ya udah hampir 7 bulanan saya ketahui itu. Ada 7 bulanan. Oke, kalau menurut Ya. Anda ini termasuk nelayan yang diuntungkan atau dirugikan Pak dengan adanya pagar laut ini? Ya dirugikan lah. Dirugikan. Satu kerugiannya itu dari transportasi bahan bakar. Oke. Maksudnya yang seharusnya bahan bakarnya ini bisa ditempuh 2 liter misalnya kan. Contoh saja bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena kita mencari ruang-ruang yang terbuka. Makanya kan ada beberapa bagian yang nelayan cabut agar supaya bisa masuk keluar dari wilayah situ. Itu. Nah kerugiannya lagi ya kita ini kan nelayan tradisional. Di Banten Utara itu kebanyakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu termasuk ya nelayan pencari kerang gitu kan, kayak macam jaring bondet gitu. Itu kan di wilayah-wilayah pinggir. Nah sementara wilayah pinggirnya ini banyak bambu-bambu yang terpasang gitu kan. Sebenarnya mah kita juga bertanya-tanya ini bambu apa gitu kan. Lah kalau misalnya untuk budidaya kerang bambu atau kerang hijau nggak begitu modelnya, dan itu juga harus ada izin, ada peraturan gitu kan untuk menggunakan ruang laut itu, karena yang masang bambu ini juga sebenarnya harus koordinasi dulu dengan nelayan-nelayan yang lain, terus melihat juga di wilayah situ kebanyakan nelayan apa. Ya kalau misalnya di laut saling mengganggu juga nggak boleh, ada hukum nelayan juga di laut itu. Pak Holid. Nggak boleh yang nanti kemudian kita gara-gara misal contoh kita masang bagan nih, bikin bagan, nelayan bagan. Itu juga harus melihat retorial wilayah-wilayah yang sekira-kira kalau itu mengganggu perjalanan nelayan nggak boleh. Nelayan juga marah gitu. Misalnya anggap nih bikin bagan, kita minta izin. Ada dapat izinnya, tapi kalau perizinannya itu misalnya mengganggu ruang aktivitas nelayan yang lain nggak boleh mengganggu gitu. Pak Holid, kok Anda nampaknya tadi kaget dengan adanya bangunan bambu ini? Bukannya ada sekelompok nelayan yang mengklaim bahwa ini adalah hasil swadaya dari nelayan kok untuk mengatasi abrasi dan lain-lain? Nggak masuk rasional, Bu. Nggak masuk rasional, hitung aja. Pemasangan bambu itu dimulai dari daerah Karangserang sana, Tangerang sampai Kerunjuk. Berapa kilometer? 30 kilometer lebih. Lah membutuhkan bambu. Anggaplah misalnya butuh bambu 3 juta batang. 3 juta kali 15.000 udah berapa? Belum biaya angkutnya, belum biaya pasangnya. Itu nggak rasional. Itu mah kalau saya bilang ya, logika maling yang ketangkap basah. Nggak ada itu. Bohong, saya berani itu dihadapkan dengan orang-orang yang mengaku itu hasil swadaya. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketika ada ombudsman pusat dan ombudsman provinsi Banten sidak ke lapangan. Nih ada cerita, saya tahu itu dan saya yang mengantar itu. Dan kemudian ketika beritanya naik dari ombudsman gitu kan bahwa ini ada pelanggaran gitu. Nah kemudian ada datang surat auden pada waktu itu yang mengatasnamakan adalah KPB, Komunitas Pemuda Banten. Di surat audensi itu menerangkan berdalih bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Ini adalah buat budidaya kerang hijau. Enggak model metodenya seperti itu. Artinya gini, kalau alasannya buat rumpon udang misalnya kan, saya belum pernah menemukan metode rumpon udang seperti itu. Buat pemecah gelombang, enggak seperti itu modelnya pemecah gelombang itu. Buat misalnya rumpon cumi juga ada metodenya, bukan seperti itu. Buat budidaya kerang bambu juga enggak model seperti itu. Karena saya juga pembudidaya
kerang hijau, buat budidaya rumput laut misalnya. Bukan modelnya seperti itu juga. Pak Khalid. Ya, Pak Khalid, Gitu. Anda dan juga rekan-rekan nelayan lainnya apakah sudah pernah melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak tertentu yang terkait kalau kemudian Anda merasa resah dengan adanya pagar laut ini? Sudah. Saya sudah mencoba audensi ke DKP provinsi, kelautan provinsi, dan mereka tahu dan mereka juga sudah bilang bahwa ini adalah tanpa izin dan ilegal. Kapan itu, Pak? Kapan itu, Pak? Masalah pemagaran laut itu. Kapan itu, Pak? Kapan waktunya? Sekitar sebulan kemarin. Oke. Ya. Nah, kemudian dari DKP mengatakan, ya kami hanya bisa melaporkan. Pada waktu itu ya hanya bisa melaporkan, kemudian saya nggak tahu melaporkan kemana. Ke atasannya ini, atasannya kemana, saya nggak tahu. Yang jelas DKP juga udah tahu gitu. Baik, Pak Khalid. Ombudsman pusat juga udah tahu. Ya, oke. Langsung saja kalau begitu kami konfirmasi kepada staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah ada Mas Doni. Mas Doni, respon Anda, ini keresahan langsung dari nelayan, Pak Khalid. Ya kan kami sudah menjawab keresahan itu dengan menurunkan tim PSDKP sesuai instruksi dari Pak Menteri. Hari Kamis kita melakukan penyegelan. Tapi saya ini kan kita pemerintah, Mbak. Pemerintah itu ada birokrasi yang berjalan. Jadi sebenarnya untuk sumber daya kelautan di bawah dari 0 sampai 12 mil itu kan wewenang pengawasannya itu ada di pemerintah daerah, dalam ini pemerintah provinsi gitu loh. Pemberian izinnya PKKPRL-nya di KKP. Nah, ini kan semuanya berproses. Kita tahu kok yang itu kita sama DKP itu sama Kadisnya itu kita ada beberapa kali pertemuan, kita cek dulu. Ini tapi masalahnya kan ini tidak bisa kita sebagai pemerintah tidak bisa gebiak uyah gitu loh. Karena ya ini yang kita antisipasi. Ada yang bilang nggak setuju, tiba-tiba ini ada kelompok yang setuju, gitu kan? Ini kan patokan kita adalah hukum, Mbak, di negara ini. Nah, inilah kenapa kami, kalau orang kan selalu bicara ngapain disegel, langsung aja bongkar. Ini kita ada proses-proses tahapan ya, hukumnya seperti ini gitu loh, gitu. Nah, ini kan kita sudah tunjukkan negara itu ada. Jadi kita harap semua pihak juga melihatnya secara objektif. Ada tugas-tugas dan fungsi dari setiap unsur pemerintah daerah juga, pemerintah pusat juga, mana yang urusan daerah, mana yang pusat. Nah, kita sinergi untuk membereskan ini. Itu, Mbak. Mas Doni, izin saya bertanya, menyampaikan keraguan publik ya soal masa tunggu 20 hari ini. Ya. Soal yang sudah dikatakan sama Mas Doni tadi itu soal aturan dan lain sebagainya. Justru dengan penjelasan itu muncul keraguan gitu. Ini kita ini mau sebatas nyegel saja, ya kan? Atau membantu mereka mengurus izin gitu. Maaf Pak, putus-putus Pak. Bisa diulangi langsung pertanyaannya aja Pak. Pertanyaannya Pak, kita akan sebatas menyegel saja atau membantu mereka mengurus izinnya gitu? Enggak, kan kita Pak, kalau KKP kan concernnya perizinan dasar, PKKPRL nih Pak. Tapi kan banyak juga orang menyangka kalau orang mau ngurus PKKPRL pasti dapat. Belum tentu Pak. Betul. Dokumen, lampiran, syaratnya banyak Pak. Saya punya pengalaman, ada permohonan menggelar kabel laut telekomunikasi cuma 700 meter. Itu kajiannya Pak tebal Pak. Ya. Dokumen mitigasi resikonya banyak, nggak gampang Pak. Artinya 1 Februari, Pak, artinya 1 Februari ini kita bisa bongkar ini ya? Ya, kita lihat hasil dari PSDKP ini Pak. Saya nggak mau mendahului penyelidik di lapangan loh Pak. Saya kan bukan penyelidik nih. Oke. Ya kan, Pak Johan udah ke lapangan versi Pak Johan. Tapi kan tiba-tiba ada muncul lagi nih kelompok lain Pak Johan. Ya kan? Dan itu kan katanya masyarakat juga, ya kan? Pemerintah kan harus mengayomi semua nih Pak Johan. Betul. Gitu, Ya. Boleh bertanya nggak? Baik Pak Khalid. Boleh bertanya nggak sama KKP? Pak Doni,
ada yang ingin bertanya boleh ya Pak ya? Kami fasilitasi, silakan Pak Holid. Langsung pertanyaannya Pak Holid. Ya, lah kalau misalnya jelas undang-undangnya, peraturannya di kelautan itu seperti apa, anggap saja misalnya, walaupun menurut saya itu nggak rasional yang mengaku mengatasnamakan pemuda nelayan pantura segala macam itu, yang jelas ini udah melanggar hukum. Yang namanya sebutnya melakukan pemanfaatan ruang laut itu kan harus ada izin. Anggaplah masyarakat, anggaplah swadaya masyarakat gitu kan. Ini juga kan harus ada izinnya, harus diatur undang-undangnya. Dan itu udah melanggar walaupun siapapun itu. Walaupun masyarakat itu udah melanggar. Anggaplah benar ini masyarakat swadaya. Itu harus ditindak. Harus ditindak secara hukum karena udah melanggar. Iya Pak kan. Jangan-jangan kalau saya setuju berpikir gini. Ramainya berita tentang bahwa ada masyarakat Pantura sebagai swadaya yang memasang pagar laut itu, ketika muncul ada pelaku pemagaran yang itu anak buahnya Aguan, Ali Hanafi, Encur, Ali Gojali. Oke Pak Holid, kita konfirmasi dulu ya Pak Holid. Ya. Oke baik, kita langsung dijawab dulu. Pak Doni, halo. Boleh. Oke. Ya, tadi kan saya bilang ya, ini ada proses. Menuju segel itu semuanya ada proses. Ya. Saya sudah cerita. Dan kami itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya. Karena sesuai undang-undang tentang pemerintah daerah, untuk pengawasan 0 sampai 12 mil itu, untuk sumber daya kelautan, ada peran pemerintah daerah. Kita harus cross-check semuanya. Nggak bisa kita sebagai di pusat, nggak bisa kita datang terus datang segel. Nah, kita sudah tunjukkan kalau negara hadir, kita ambil keputusan segel. Itu perintah Pak Menteri langsung. Pak Menteri bilang segel dulu, jangan ini bertambah. Kita turunkan patroli rutin mengawasi. Ya, tadi yang saya nggak mau menanggapi sampai yang tadi Pak Holid itu, tapi kan kita yang penting sekarang negara sudah hadir Pak. Oke, kita tunggu saja prosesnya begitu Pak Doni ya. Semua pihak. Tunggu 20 hari. Iya. Ini kan lagi ada proses hukum. Kalau udah proses hukum, kita nggak boleh campur sama opini publik. Nanti itu malah menjadi kemana-mana. Kita bicaranya hukum aja Pak. Nanti mari kita kawal bersama, kita lihatlah gitu loh. Hasil penyelidikannya apa gitu loh. Gitu Pak. Oke, kita coba akan tunggu nanti bagaimanakah proses yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan dari pihak KKP dan juga tentunya jika kemudian ada pelanggaran di sana pemerintah sudah berjanji akan menindak hal ini. Kita akan coba lanjutkan nanti diskusi ini usai jeda. Terima kasih banyak Pak Holid sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga ada hal baik yang nanti warga nelayan di sana. Terima kasih Pak Holid. Kami kembali usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.